Halo semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya mau bilang terima kasih udah nyempetin waktunya ya buat tahu lebih dalam tentang marketing di Paragon Corp itu seperti apa. Semoga yang ikut acara hari ini bisa ya gabung Paragon kali ya. Amin. Jangan lupa daftar habis ini ya. Mungkin sebelum mulai aku coba perkenalkan diri dulu. Jadi halo semuanya, kenalin aku Aldian Rayhan Alvarez, bisa dipanggil Aldian aja. Alhamdulillah per bulan September tahun 2023 kemarin aku keterima jadi marketing management trainee di Paragon dan sekarang itu aku lagi di assign menjadi public relation untuk brand CAF. Ada yang pakai CAF di sini? Ada, aku pakai CAF. Nah terus sebelum itu aku juga kuliah di ITB jurusan manajemen rekayasa angkatan 19 dan wisuda di bulan Oktober tahun 2023 kemarin. Gitu. Nah, karena topik hari ini kita bakal deep down tentang marketing, jadi hari ini aku bakal lebih sharing sih tentang marketing di Paragon itu kayak gimana, divisinya ada apa aja, terus nanti aku bakal ngasih contoh kayak study case gitu, kira-kira kalau misal kita mau ngejalanin campaign, itu masing-masing divisi ngapain aja sih di marketing Paragon gitu. Nah mungkin biar nggak mencar-mencar dulu gitu ya, kita satuin dulu pikiran kita tentang marketing. Jadi marketing itu is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, client, partner and society at large. Bahasa simpelnya ya udah pemasaran gitu. Tujuannya buat ningkatin awareness dari produk atau brand-brand yang ada di Paragon. Mungkin teman-teman di sini kalau tahu Wardah gitu ya. Dulu zaman-zaman tahun 2014, 2015 zaman-zamannya hijabers lagi naik kan Wardah juga ikut naik banget. Nah itulah salah satu cara marketingnya Wardah gitu, ketika ini lagi ada tren hijabers, terus Wardah juga sebagai skincare yang halal, dia punya sekian strategi gitu untuk tap in ke komunitas halal, dan akhirnya jadilah Wardah yang sekarang. Nah buat teman-teman yang belum tahu di Paragon itu ada apa aja, jadi di Paragon itu so far ada 13 brand. Dan di sini mungkin ada yang udah tahu Wardah, terus ada Insta Perfect atau Kristalur yang dulunya itu jadi salah satu seriesnya Wardah, tapi dia sekarang udah jadi brand sendiri karena memang diposisiin brandnya itu berbeda dibanding Wardah gitu ya. Terus juga ada Tavi, ada Labore, Emina, Putri, Makeover. Mungkin dulu suka ada yang ngira Makeover itu brand internasional gitu ya, tapi ternyata dia brandnya Paragon juga. Terus ada CAF yang brand baru juga tahun 2020 pas COVID. Terus ada Biodev, Wonderly, dan terbaru kita ada brand namanya Earth Love Life. Nah kalau Earth Love Life ini dia sabun mandi dan ada body gel serum gitu. Nah kalau kita ngomongin marketing di Paragon itu sebenarnya kita ngomongin tentang brand building squad. Jadi di Paragon itu kita kerja secara squad, ada beberapa function digabung jadi satu untuk megang brand yang di-assign ke squad itu. Contohnya misal untuk brand CAF itu ada CAF Brand Building Squad. Untuk Emina nanti ada Emina Brand Building Squad-nya juga. Nah secara general di masing-masing brand building squad itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Ada 10 divisi. Dan di bawah itu yang warna hijau sebenarnya dia bukan marketing, tapi dia ada di commercial, ada channel marketing management. Mereka yang ngurus penjualan produk-produk Paragon di Watsons, Guardian, Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Terus ada market development. Market development itu tim di area kita. Paragon itu ada di seluruh Indonesia dan masing-masing area itu ada tim market development yang tujuannya untuk grassroots gitu. Secara grassroots kita ngegerakin komunitas untuk tap in produk kita. Dan ada juga product innovation and development, ibaratnya mereka yang akan ngembangin produk Paragon gitu. Dan ini juga masuk ke brand building squad karena ketika kita mau ngembangin produk itu tuh kita harus juga discuss bareng-bareng ini kira-kira produknya nanti mau dipasarin kayak gimana gitu bersama brand building squad. Nah nanti masing-masing ini bakal aku lanjut di slide berikutnya, tapi yang nggak ada ya kalau di CAF itu kita nggak ada brand development. Cuma di Paragon sebenarnya ada brand development untuk brand-brand lainnya, itu tujuannya untuk nyiapin brand yang belum launching itu disiapin sama brand development. Tapi ketika udah launching itu di campaignin sama brand building squad. Kurang lebih kayak gitu.
Nah, di sini aku masuk mulai detail ke masing-masing function dari setiap function di brand building squad. Yang pertama itu ada brand building. Nah, brand building ini dia itu fungsinya adalah sebagai ibaratnya orang yang punya brandnya gitu. Dia yang punya brandnya, dia yang bakal bikin strategic brand plan. Contoh, misal bulan apa ya? Misal pas bulan Ramadan kemarin, Wardah tuh punya campaign namanya Teruskan Langkah Baikmu. Nah, campaign Teruskan Langkah Baikmu itu awalnya akan dari tim brand building, tapi nanti brand building akan koordinasi sama tim-tim lainnya buat ngedetailin ini kalau dari PR mau dibawa kayak gimana, kalau dari digital mau dibawa kayak gimana. Terus dari brand building ada juga yang namanya Consumer and Market Insight atau biasa kita singkat jadi CMI. Dia bertanggung jawab untuk menganalisis consumer and market kita tuh kayak gimana sih gitu. Misal CAF bulan lalu itu tuh kita ngeluncurin deodoran. Nah, sebelum kita ngeluncurin deodoran, tim CMI itu bakal ngebaca data di Indonesia pemain deodoran siapa aja sih, kompetitor terbesar kita siapa. Terus kalau kita pengen naikin deodoran, kira-kira varian apa yang laku di pasaran gitu. Terus juga setiap bulan tim CMI itu bakal reporting ke kita kira-kira brand awareness CAF tuh udah berapa persen. Terus misal market share CAF tuh udah berapa persen. Jadi itu semua kelihatan trennya. Misal contohnya kayak gini nih teman-teman. Jadi kelihatan gitu di setiap daerah di Indonesia. Terus setiap bulan, setiap tahun itu kelihatan varian CAF yang lagi naik, yang lagi turun tuh yang mana aja. Dan ini ada di seluruh brand di Paragon. Terus kalau dari CMI ini juga mereka kadang suka bikin pameran gitu ya. Dia misal ngebahas tentang trennya anak-anak remaja zaman sekarang kayak gimana sih gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah pakai Emina, dulu kan kayak Emina tuh kayaknya anak SMA banget kan. Tapi ternyata kalau zaman sekarang anak SMA itu tuh sangat nge-look up tuh mahasiswa, sangat nge-look up tuh anak-anak yang udah kuliah gitu. Jadi untuk kita bisa nge-inspire anak-anak Emina, kita bisa kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa. Misalnya kayak gitu. Nah, terus di brand building squad juga ada creative design dan PH. Biasa kita nyebutnya sebagai PHDC gitu ya. Nah, kalau PHDC ini fungsinya untuk meng-translate gitu. Misal tadi ini Wardah punya campaign Teruskan Langkah Baikmu. Ini kira-kira kalau kita photoshoot, fotonya kayak gimana? Kira-kira copywriting yang bagus kayak gimana? Atau misal CAF tahun lalu ngeluncurin sunscreen stick, dia nge-highlight one swipe terus bereksplorasi. Nah, anak-anak PHDC karena dari tim brandnya itu pengen nunjukin ini cocok banget buat kegiatan outdoor gitu. Terus mereka bikin konsep key visual berupa ceritanya photoshoot orang lagi terjun payung gitu. Kan dia ceritanya perlu sesuatu yang ringkas gitu kan. Nah, makanya ini kerjanya anak PHDC lah gitu. Dia juga megang TVC buat komersial, terus buat iklan-iklan di digital, photoshoot, key visual, dan lain-lain. Nah, nextnya itu ada digital transformation. Kalau digital transformation, dia ini bertanggung jawab untuk seluruh strategi yang ada di digital brand-brand Paragon. Biasanya mereka tuh handle Instagram, Twitter, Facebook, pokoknya all social media. Terus kalau misal kita lagi ada campaign, contoh misal kemarin CAF ada kolaborasi sama Tokopedia, namanya di Discovery Hub. Itu brand-brand CAF, produk-produk CAF collab sama produk-produk di Tokopedia. Nah, nanti bakal photoshoot bareng gitu. Terus misalnya di sini pas kita launching deodoran, kita mau mengedukasi orang. Bedanya Pak deodoran CAF yang sekarang dengan yang sebelumnya itu apa? Beda-beda masing variannya itu apa? Nanti kita share di Instagram kita. Gitu. Mereka juga yang megang yang megang website kita. Next, nah di sini ada public relation, dan kalau public relation itu sebenarnya dia bertanggung jawab untuk menjaga reputasi brand ya, menjaga reputasi brandnya, terus juga menjaga hubungan dengan stakeholder eksternal dan KOL and event partnership management. Contoh, misal di CAF itu kan kita punya beberapa CAF representatif. Mungkin kalau di brand lain tuh kayak brand ambassador, tapi kalau di CAF kita bilangnya CAF Bro representatif. Contohnya misal Dito Percussion, Ricky Harun, Kunto Aji dan lain-lain. Nah, yang manage hubungan dengan KOL itu adalah tim PR. Terus kalau misal kita lagi ada campaign, kita bikin contohnya Ramadan Gathering kemarin,
itu nanti tim PR yang bikin eventnya, tim PR yang akan undang-undang stakeholder untuk datang ke eventnya. Terus misalnya kemarin kita ada support acara namanya Borobudur Marathon di Jogja, kita ngajak KOL buat ikut lari, nah itu nanti akan lewat tim PR juga yang akan koordinasi dengan KOL gitu. Terus juga ada media release atau press release, misal kita ada campaign, kita akan kerjasama dengan media agency untuk nge-share press release kita gitu. Terus berikutnya ada media. Nah kalau tadi digital transformation itu dia yang organik gitu ya, bukan postingan yang diiklanin gitu, tapi kalau yang media dia itu responsible-nya itu untuk developing media strategi. Kalau yang konvensional itu ada TV, radio, dan majalah. Kalau yang digital itu ada misal kalau teman-teman lagi buka Instagram terus lagi lihat-lihat story tiba-tiba ada iklan, nah itu yang manage dari tim media. Dan mereka juga manage nih, misal kita lagi ada campaign si sunscreen stick, nah nanti mereka bakal naikin ke OOH atau billboard yang ada di jalanan. Terus misal ada ini Volkatif homeless media, kita ada campaign, pengen kita viralin gitu, nah nanti kita bakal bayar Volkatif untuk nge-publish campaign kita di sana gitu. Nah mungkin kalau yang dari tadi agak ini ya, masih terlalu general, dan sekarang aku coba sharing tentang case study-nya gitu. Kalau misal kita ada campaign, kira-kira masing-masing divisi itu ngapain aja sih? Contohnya di sini KAF Ramadan Festive kemarin, kita ada campaign namanya Detik-Detik Berkaf. Nah, Detik-Detik Berkaf itu ide awalnya dari brand building bakal bawa ide, oh kita di Ramadan ini akan nge-highlight bawa key message Detik-Detik Berkaf. Tujuannya adalah untuk mengajak umat muslim di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan setiap detik di Ramadannya untuk melakukan keberkahan gitu, mendapatkan keberkahan. Nah dari tim brand, mereka bakal set bisnis objektifnya apa, communication objektifnya apa. Terus mereka bakal nge-breakdown lagi sub angle dari masing-masing key message ini tuh apa. Misal ada maximize every seconds in Ramadan, oh berarti campaign kita harus align gimana caranya kita nge-translate maximize every second in Ramadan ke strategi digital, strategi PR, dan lain-lain. Terus misal best appearance for the best Ramadan, oh pas Ramadan ternyata dari CMI itu ngasih data kalau parfum kita tuh naik pas bulan Ramadan dan face wash kita naik. Oh berarti nanti kita bikin campaign yang nge-highlight bulan Ramadan kita harus jaga diri menggunakan face wash KAF atau misal parfumnya KAF gitu. Dan ada KAF Global Brotherhood, kita kerjasama sama komunitas-komunitas di luar negeri untuk meng-highlight si brotherhood dari mereka gitu. Terus juga misal brand punya ekspektasi gitu ya di awal, oh di Ramadan tahun ini kita pengen bikin series, web series, dan di Ramadan ini kita juga pengen bikin lagu gitu. Nah nanti kita kerjain deh bareng-bareng. Itu dari brand. Tadi dari brand udah nge-share brief generalnya gitu ya. Terus lanjutlah dioper ke PHDC. Nah, anak-anak PHDC dia bakal brainstorming gitu. Ide konsepnya, kira-kira nih kalau kita pengen bikin campaign Detik-Detik Berkaf, kalau kita bikin seriesnya tuh harus tentang apa? Dan akhirnya kemarin yang keangkat adalah tentang 5 perkara sebelum 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi misalnya ada lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Nah dari konsep ini itu diturunin jadilah series namanya Demi Masa. Terus dari konsep ini juga jadi lagunya yang dari Kunto Aji kemarin bikin lagu judulnya Hiduplah Sebelum Mati, itu ngangkat liriknya tuh ada ngangkat tentang ini. Terus di TV komersialnya juga mereka bakal nge-highlight gimana sih di bulan Ramadan kita memaksimalkan setiap detik yang kita punya. Dan mereka juga bakal pakai AI gitu ya, bikin konsep buat ini orang di sininya bikin konsep kira-kira kalau kita photoshoot sama talent sama artis itu tuh nanti bakal jadi kayak gimana. Dan kemarin konsepnya kayak gini, terus kita foto sama Abimana itu jadinya kayak gini gitu. Terus berikutnya ini public relation. Pas bulan Ramadan kemarin public relation itu kita bikin Ramadan gathering dan Oke, spoiler. Oke, jadi kalau di public relation kemarin kita bikin Ramadan gathering, itu sekalian kita ada media release. Jadi kita ngasih tahu tuh ke media-media campaign apa sih yang dibawa oleh KAF
di bulan Ramadan ini. Terus kita ngundang KOL-KOL, partner-partner, agensi-agensi yang biasa kita ajak kerjasama buat datang ke Ramadan Gathering. Terus kita juga kemarin ada bikin PR package, ini yang biasa kita sebar gitu ya ke KOL-KOL, ke partner-partner yang align dengan campaign kita. Dan kemarin ini kita ada CAF Global Brotherhood, jadi CAF tuh kerjasama sama ada organisasi di Inggris yang dia tuh setiap hari di bulan Ramadan tuh bikin acara bukber. Dan kemarin kita bikin acara bukber di Brighton, di Amex Community Stadium di Inggris gitu. Terus kita juga kolaborasi sama PPI Dunia, kita bagi-bagi kayak sembako gitu ke pengungsian Palestina di Jordania, karena ternyata di Jordania itu 50% penduduk Jordania sekarang adalah pengungsi dari Palestina gitu. Terus juga selama bulan Ramadan kita ada KOL campaign di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Nah ini semua strategi dari PR. Terus berikutnya, Oke, nah terus berikutnya di sini digital transformation. Nah, digital transformation selama bulan Ramadan kemarin dia bikin 30 days Ramadan challenge gitu. 30 days Ramadan challenge biar amplifikasi di digital kita tuh ada full 30 hari. Terus mereka juga bikin konten-konten di Instagram, bikin konten-konten di TikTok, sama contohnya di sini kita kemarin ada support acara di Masjid Jogokarian. Nah, nanti tim digital kita bakal ke Jogja buat shoot video ini, terus akan kita upload di Instagram kita. Gitu. Terus berikutnya dari media. Nah, dari media dia bakal ngurusin nih out of home advertising, OOH gitu ya. Contohnya misal di bandara, terus di jalan tol yang arah ke tol, pokoknya buat arah mudik. Terus di sini dia bakal ada di beberapa kota di Indonesia itu juga ditaruh billboard ini. Terus kemarin kita juga bikin detik-detik berkah installation gitu, ada instalasi, dan di instalasi ini tuh nanti setiap beberapa detik dia kayak ngasih kalimat kebaikan gitulah, ngasih reminder kebaikan, quotes. Nah terus juga ada kolaborasi sama homeless media kayak Creative Fox, Volkatif, Taubaters, dan lain-lain untuk nyebar kegiatan CAF di bulan Ramadan itu ada apa aja. Gitu. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau nanya tentang divisi-divisi di Paragon? Boleh kan tanya jawab ya? Boleh. Mungkin kenalin nama, terus pertanyaannya apa? Selamat sore, perkenalkan nama saya Nurul Anissa dari Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya terkait KOL manajemennya Paragon sendiri gitu. Nah kalau dari KOL manajemen Paragon sendiri itu lebih mementingkan konten quality atau konten quantity? Terima kasih. Oke. Thank you pertanyaannya Anissa. Ini langsung kayak ditanya ya 7 bulan kemarin kerjanya ngapain gitu. Nah jadi sebenarnya kalau brand-brand Paragon ya, kalau teman-teman perhatiin itu kan kita harus pakai KOL tuh yang benar-benar nge-represent brandnya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah ngeliat KOL dari brand personal care, brand fast skincare laki-laki yang lain dibanding CAF mungkin agak berbeda. Misalnya kalau di CAF itu tuh kita contoh ya, misal CAF ada skincare nih, fast wash. Kan kalau brand lain tuh banyak yang kayak muka lu berminyak, lu pakai CAF, pakai skincare ini biar muka lo nggak berminyak, lo ganteng dan cewek-cewek pada naksir sama lo, misal kayak gitu kan. Sedangkan kalau CAF nggak kayak gitu. Kalau CAF misal lu pakai CAF, lo jadi muka lo jadi cerah, jadi nggak berminyak, dan lo makin pede ngejalanin hari lo. Nah dari brand value-nya ini kan udah beda. Jadi diturunin ke KOL manajemennya juga beda. Kita bakal make KOL yang bisa nge-represent jalan yang kupilihnya tuh gimana sih gitu. Kan tagline-nya CAF tuh jalan yang kupilih kan. Jadi kita misal kita pakai KOL kayak Kunto Aji gitu. Kan Kunto Aji itu tuh dia penyanyi tapi setiap lagu tuh ada maknanya kan. Bukan yang dia penyanyi terkenal, lagu-lagunya rame terus dia jadi sombong dan lain-lain gitu. Tapi dia kayak punya uniqueness-nya sendiri gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang KOL management yang di TikTok, Instagram, kan ada tuh tiringnya makro, mikro, nano gitu kan. Dan biasanya kalau buat ngedrive brand image tuh pakai yang mega, makro. Tapi kalau buat yang virality, terus buat yang ke sales itu nano dan mikro.
Nah biasanya kita ngejaganya itu yang di mega dan makronya. Tapi kalau yang buat mikro, nano, ya udah selama dia viral dan dia nggak aneh-aneh gitu ya, nggak ngomong yang kasar di videonya itu nggak apa-apa. Biasanya kita kayak gitu. Kalau di Cuff, kalau di brand-brand lain mungkin berbeda ya gitu. Gitu, kejawab ya? Oke. Teman-teman ada yang mau nanya lagi sebelum lanjut? Aman ya? Oke. Mungkin aku lanjut dulu. Kalau tadi udah ngebahas tentang marketing di Paragon, tapi karena kan kalau kita milih kerja kan kita nggak cuma ngomongin tentang job desk ya, kita juga ngomongin culture di perusahaannya tuh kayak gimana, terus kira-kira kegiatan itu kalau udah kerja tuh ngapain aja gitu kan. Nah di sini mungkin aku bakal sharing juga tentang Life as Marketing Management Trainee di Paragon. Dan ini pengalaman 7 bulan terakhir ya, dari September sampai hari ini. Jadi ya ini mungkin kalau teman-teman mau ngebayangin gitu ya kantornya Paragon. Kantor Paragon itu tuh ada di daerah Kampung Baru, Pesanggerahan Jakarta Selatan, Jakarta Barat lah. Nah terus uniknya Paragon, dia tuh kantornya tuh bukan yang kayak di gedung tinggi gitu, tapi dia kayak di perumahan Bu Nur Hayati Subakat. Bu Nur Hayati Subakat itu founder dari Paragon. Terus rumah-rumah di sebelahnya itu yang dijual akhirnya dibeli dan dijadiin kantor. Jadi kalau kita datang ke kantor tuh kayak main ke rumah teman gitu, terus dia kantornya ada 10 gedung terpisah-pisah tapi masih dekat, masih bisa jalan kaki lah gitu. Dan ruangannya ya kurang lebih kayak gini teman-teman ya, mungkin kayak kantor pada umumnya ya gitu. Terus di sini sebagai PR ya, kalau misal PR itu kan suka ini juga ya, partnership dan sponsorship ke event-event besar. Dan CAF itu kita insya Allah bakal nge-owning acara-acara maraton di Indonesia. Contohnya kalau tahun lalu ada Borobudur Marathon di Jogja, terus ada Jakarta Marathon di Jakarta. Nah sebagai anak-anak marketing, sebagai PR, kemarin aku ditugasin nih untuk ngebawa KOL ke Borobudur Marathon dan ke Jakarta Marathon. Terus yaudah selama di sini aku bakal nge-brief KOL-nya, nanti pas lari bakal bikin konten kayak gini-gini. Terus misal kita pengen nge-highlight sunscreen moisturizer kita, oh ya nanti yang di-highlight tuh keywordnya ABCDE, misal kayak gitu. Ya sebenarnya kerjanya 10%, larinya 90% lah ya. Gitu. Jangan direkam ya Kak ya. Nah terus di sini teman-teman mungkin yang perempuan tuh udah familiar ya dengan acara X Beauty. Ya, semangat banget siapa tuh tadi? X Beauty. Jadi setahun tuh kalau nggak salah ada sekitar 6 X Beauty di Indonesia. Ada Jakarta X Beauty, Bandung X Beauty, dan Surabaya X Beauty, Jogja, dan Medan kalau nggak salah. Nah, setiap X Beauty biasanya tuh CAF bakal buka booth. Dia bakal kayak jadi brand laki-laki di antara brand-brand perempuan. Terus aku sebagai PR bakal ngajak KOL buat amplifikasi campaign-campaign atau promo-promo CAF yang ada di X Beauty. Contoh ini kemarin di Bandung X Beauty, kalau teman-teman ada yang tahu Two Men, yang kayak apa sih ininya? Adalah itunya pokoknya kontennya pernah viral gitulah, ada keyword-keywordnya gitu. Kita ngajak si Tumen ke Bandung X Beauty buat bikin konten, terus buat dia jadi kayak kasir di acara Bandung X Beauty gitu. Terus di Jakarta X Beauty juga waktu itu pernah kita misal ngajak Dito atau ngajak Ricky Harun, dan kemarin kita di Surabaya X Beauty ngajak Arfi Hanafi, kalau ada yang pernah ngeliat kontennya di TikTok ya gitu. Terus berikutnya, nah, PR itu kan dia kayak apa ya, perantara antara brand dengan para artis gitu ya, perantara brand dengan para talent. Jadi contohnya kemarin kita ada syuting nih sama Rio Waida. Rio Waida itu surfer dari Bali. Nah sebagai PR ya aku bakal ibaratnya yang nge-assist si Rio Waida selama syuting di Bali. Jadi ini waktu itu syutingnya kalau nggak salah sekitar 2 hari 3 hari. Ya udah aku ke Bali sama tim kreatif, sama tim brand dan tim digital gitu. Terus kemarin kita ada campaign namanya World Cup. Nah ini aku yang bakal nyari talentnya, siapa aja nih orang-orang yang personanya tuh persona CAF untuk kita ajak photoshoot di campaign World Cup kita. Terus kemarin ada bikin video sama Dito Percussion buat deodoran kita. Terus kemarin sama Abimana Arya Satya, sama Kunto Aji dan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah 7 bulan terakhir sudah bertemu beberapa artis gitu ya. Nah terus di Paragon kalau misalnya kita masuk sebagai MT, nanti tuh ada yang namanya program Field Immersion.
Jadi field immersion itu teman-teman akan diposisikan sebagai frontliner. Frontliner itu bisa jadi beauty advisor, bisa jadi picker-packer gitu ya, kalau di gudang orang yang ngambil pesanan dari Shopee gitu, nanti dia bakal ngambil tuh di gudang, ngekelompokin sesuai orderan, itu juga ada. Terus juga ada yang misal jadi sales representatif yang kunjungan ke toko-toko. Nah kalau kemarin aku dapet kebagian field immersion di Makassar 2 minggu, di sini aku bertugas sebagai KPC atau CAF Personal Consultant, itu kayak beauty advisor lah gitu. Kalau di toko-toko ada Mbak Wardah, Mbak OMG, terus ada dari Emina dan Makeover, nah aku yang CAF-nya gitu. Ini 2 minggu nih kayak gini, jadi di toko 8 jam gak megang HP, terus kalau ada orang datang nanya-nanya tentang CAF, ya kita samperin gitu. Biasa sih kalau cowok-cowok disamperin kabur kan, ya udah jadi akhirnya saya belajar bahasa Makassar di sana gitu. Terus ini selama field immersion, dan ya karena Makassar alamnya juga ada yang lumayan bagus, aku memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan di hari-hari terakhir gitu. Kan kapan lagi di Makassar dibayarin gitu kan gitu. Nah terus CAF sebagai brand halal, kita juga punya beberapa program CSR. Jadi so far ada 3 masjid Al-Kaf namanya, ada di Pontianak, di Pocodedeng, sama satu lagi ada di daerah Sulawesi. Nah kemarin tuh aku datang merepresentasikan CAF di peresmian Masjid Al-Kaf yang ada di Pontianak gitu. Jadi kemarin aku ke Pontianak untuk peresmian ini. Terus kemarin pas bulan Ramadan kita ke Labuan Bajo, ke Pocodedeng, itu kita mau syuting Masjid Al-Kaf gitu. Kita mau ngangkat story kenapa sih harus dibikin nih Masjid Al-Kaf di Pocodedeng gitu. Terus kemarin juga ada peresmian lapangan basket di Masjid Istiqlal. Itu aku juga datang bareng-bareng dengan squad CAF yang lainnya. Gitu, mungkin sekian teman-teman presentasi tentang deep dive into marketing Paragon, dan setelah ini bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya tentang culture di Paragon, work-life balance, employee benefit, dan recruitment flow-nya. Terima kasih. Oke, di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, mungkin boleh angkat tangannya, nanti akan disamperin. Ya. Perkenalkan nama, ya boleh. Baik, sore semuanya. Izin perkenalan, nama saya Fahri dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Izin bertanya Kak, untuk tadi kan membuat konten, web series dan lain sebagainya, itu kan bertujuan untuk memperkenalkan brand CAF gitu kan. Itu seberapa efektif gitu Kak dalam marketingnya gitu. Kemudian budaya kerja di Paragon itu seperti apa, apakah kaku atau agile gitu, fleksibel? Ya mungkin segitu Kak. Oke, thank you Fahri atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya yang pertama, kalau misalnya kita bikin campaign itu seberapa efektif sih gitu ya. Terus kalau budaya kerja di Paragon itu kayak gimana gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang efektivitas campaign, itu sebenarnya kita dari awal tuh punya certain metrics yang akan kita track gitu. Contoh, misalnya kita bikin series. Nah, ketika kita bikin series, kita tuh dari awal udah punya target mau minimal misalnya engagementnya itu berapa. Atau kalau kita upload di YouTube, viewersnya tuh minimal berapa, targetnya berapa. Nah, terus kalau ngukur efektivitasnya, nanti kita bakal ada evaluasi dan bakal di-align-kan dengan CMI. Jadi anak-anak CMI itu bakal ngeliat data nih, kira-kira setelah kita ngejalanin campaign ini, produk-produk Paragon tuh, produk-produk CAF tuh market share-nya naik nggak sih atau turun nggak sih gitu. Terus misal varian apa yang paling laku. Nah terus nanti kita bakal analisis, misal oh pas kita Ramadan kemarin produk yang kita highlight adalah EDT-nya, parfumnya. Terus kita cek, oh ternyata dari data juga yang paling laku tuh si EDT kita. Berarti efektif kan campaign-nya gitu. Jadi kurang lebih biasanya kayak gitu sih untuk ngukur si efektivitasnya gitu. Terus kalau ngomongin tentang budaya kerja di Paragon, mungkin ya so far 7 bulan aku di Paragon sih alhamdulillah ngerasa happy ya. Maksudnya kayak aku awalnya sempat ragu gitu buat daftar Paragon. Mungkin cerita sedikit, dulu tuh aku daftar Paragon tuh bulan Juni 2023 dan itu cerita aku lagi masih ngerjain tugas akhir lah. Sampai akhirnya aku masuk di bulan September dan itu aku daftar kerja pertama dan langsung alhamdulillah dapat di Paragon. Dan sebagai apa ya, sebagai fresh graduate kan kadang kita mikir kayak, aduh terima gak ya gitu. Dan adalah pikiran-pikiran, aduh kayak gue sebagai fresh graduate pengen langsung
nyoba di multinational company, pengen di FMCG yang lain gitu kan. Apalagi ngeliat Paragon kok kayaknya Wardah banget gitu, tapi kan gue laki-laki gitu. Dulu aku nggak tahu ya kalau misal brandnya ada apa aja. Terus dulu mikir kayaknya kalau ditolak pun gak ada alasan untuk nolak gitu, karena aku cek di Instagram, aku ngecek di LinkedIn, aku ngecek di aplikasi-aplikasi yang daftar kerja, rata-rata tuh review di Paragon tuh gak ada yang negatif. Ya mungkin kalau ada ya paling 1 atau 2, tapi mostly itu positif. Dan akhirnya aku mikir gak ada ruginya juga kalau gue ngeiyain gitu kan, toh gak ada jaminan juga gue bakal diterima kerja di tempat lain. Terus ngejalanin, mungkin 2 bulan 3 bulan pertama tuh challenge paling berat ya, karena sangat agile dan apa ya, skincare beauty industry itu sangat kompetitif gitu. Mungkin yang perempuan tahulah gitu, kalau misal ada brand A ngeluncurin produk A, tiba-tiba bulan depan brand B udah ngeluncurin produk B. Dan itu kan preparationnya kan nggak singkat kan gitu. Jadi 3 bulan itu jujur agak ngerasa kesulitan untuk catch up dengan pace di Paragon karena cukup cepat. Tapi alhamdulillah karena orang-orangnya itu cukup suportif gitu ya. Jadi kalau aku nanya ya bisa pelan-pelan diajarin juga lah gitu. Dan alhamdulillah 7 bulan ini ngerasa ya at least aku pede bisa bertahan di Paragon minimal 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Gitu sih. Dan mungkin kalau ngomongin CAF-nya sendiri, CAF Squad itu tuh brand manajernya tuh anak Tekim ITB angkatan 15. Jadi angkatan 15 dia jadi brand manager. Terus timnya itu juga isinya anak-anak muda gitu, ada angkatan 17, 18, 19. Jadi kadang tuh aku ngerasa kerjanya itu bukan kerja, tapi kayak kerja kelompok tapi dapat budget besar gitu. Gitu sih serunya. Dan karena kita sama-sama anak-anak baru gitu ya ibaratnya, jadi ya kita belajar bareng-bareng. Gitu sih. Dan mungkin yang paling aku suka dari Paragon, sesimpel aku tahu perusahaannya baik aja gitu. Jadi aku tahu nih misal Paragon punya bisnis besar, uangnya tuh untuk bantu saudara kita di Palestina, uangnya buat tiba-tiba bikin masjid di mana, untuk bikin CSR apa gitu. Jadi kayak ada fulfilled juga sih kadang kayak gitu. Gitu. Kejawab ya? Oke, sip. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mungkin yang itu dulu ya, tadi udah duluan. Oke, perkenalkan nama saya Rita Yasya, saya dari ITB. Mau nanya kalau misalnya di Paragon itu sistemnya ada kayak semacam jenjang karir atau lebih ke pemindahan divisi, sama kalau boleh tahu apa ada budaya Paragon yang bikin kakak betah di sana gitu. Itu gitu aja sih. Oke, thank you atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya di Paragon itu ada jenjang karirnya, ada rotasinya. Ini untuk program MT atau untuk apa? Program MT ya. Terus kira-kira ada culture yang bikin aku betah nggak sih di sini gitu ya? Mungkin nanti kakak-kakak employer branding bisa bantu jawab ya. Tapi kalau untuk program MT itu tuh programnya 1,5 tahun, 18 bulan, dan nanti selama 18 bulan itu kita bakal milih kan. Di awal kita milih mau direktorat apa. Contoh misal milih direktorat marketing. Nah milih direktorat marketing itu tuh nanti kita bakal di-assign ke salah satu divisi di sini. Tapi ketika kita ngejalanin, misal teman-teman ada yang ngerasa, oh kayaknya gue nggak terlalu cocok nih di sini, kayaknya gue bisa deh di divisi lain. Itu tuh bisa ngomong ke user dan ke HR, nyampein aspirasi, dan itu akan jadi bahan pertimbangan nanti kira-kira kalau misal ada kebutuhan di posisi lain kita bakal diprioritasin untuk dipindahin, misal kayak gitu. Terus kalau selama 18 bulan itu nanti teman-teman tuh bakal ada yang namanya project improvement. Jadi di bulan ke-6, ke-12 dan ke-18 kalian akan present project apa yang akan kalian bawa selama program MT kalian. Terus kalau ngomongin jenjang karir, mungkin Kak Fatih mau bantu jawab? Boleh. Tapi sederhananya ya, aku sederhananya dulu. Sederhananya, jadi kalau goalsnya dari program MT itu tuh nanti teman-teman outputnya akan menjadi eksekutif. Nah eksekutif itu apa? Mungkin sederhananya eksekutif itu nanti orang-orang yang akan ngeplan strateginya gitu kali ya. Nanti strateginya udah ada, buat ngeeksekusinya itu bisa dilempar ke teman-teman lainnya. Misal kayak gitu sih. Ya mungkin Kak Fatih boleh nambahin. Halo, selamat sore. Perkenalan aku Fatia, aku dari tim Employer Branding, tim HR gitu ya. Untuk masalah jenjang karir, jadi since ini kita ngomong manajemen trainee, correct, betul banget yang disebut Aldian. Teman-teman masuk manajemen trainee ini sebagai program akselerasi karir. So, kalau bisa dibilang stagingnya itu mulai dari paling bawah itu ada ada tim admin, lalu ada operational, ada officer, ada executive,
naik lagi ada head, dan kemudian naik sampai ke CEO. Jadi teman-teman bisa bayangkan selama 1,5 tahun sebagai MT, teman-teman diharapkan belajar, bekerja, dan berkontribusi secara optimal untuk mengakselerasi karir dan potensi teman-teman karena naiknya langsung ke eksekutif gitu. Nah, jenjang karir berikutnya juga berkaitan dengan kontribusi teman-teman. Nah, dan FYI juga setiap 3 tahun sekali teman-teman semua Paragonian itu akan di-profile lagi. Let's say mungkin dari eksekutif, apakah nanti naik jadi senior eksekutif, apakah sudah capable enough untuk naik jadi senior eksekutif, nanti 3 tahun berikutnya lagi di profil lagi apakah sudah capable naik lagi jadi misal head, naik gitu. Jadi mungkin kalau jenjang karir detailnya terlalu rahasia gitu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang pengen mengejar akselerasi karir, memang program manajemen trainee is for you gitu. Aldian mau tambahin? Iya, Kak Fati mau jadi CEO katanya. Iya. Iya. Tahu Boleh, aja. boleh. Kayak misal Kak Fati dulu masuk tahun berapa Kak? Aku tahun 2022 Agustus, selama 1,5 tahun aku di manajemen trainee human resource. Aku sudah lulus manajemen trainee-nya. Alhamdulillah. Dan sekarang aku sudah roles-nya sebagai employer branding executive. Gitu. Iya, jadi kayak gitu teman-teman untuk jenjang karirnya ya. Jadi outputnya itu nanti kita bakal jadi eksekutif, kita bakal orang-orang yang akan bikin strategi gitu. Kira-kira brand kita mau dibawa kemana nih? Kira-kira biar penjualan kita naik, kita harus ngapain gitu. Itu kerjanya anak-anak eksekutif gitu. Terus tadi kalau ditanya culture apa yang bikin betah, mungkin mungkin ya kalau kadang tuh aku mikir di Paragon yang pertama yang tadi mungkin ya, karena aku tahu perusahaannya tuh baik gitu, jadi aku bisa ngerasa sedikit fulfilled juga lah gitu, karena aku tahu aku kerja di sini bukan buat aku doang, tapi ternyata ngebantu orang-orang banyak juga. Terus culture di internalnya mungkin yang aku rasain, kita sangat oke untuk berbuat salah sih, apalagi sebagai anak-anak MT kan mungkin sering denger ya gitu, kalau anak MT tuh pressure-nya tinggi banget gitu. Dan di Paragon ya mungkin ada pressure-nya, tapi pressure-nya itu bukan pressure yang bikin aku ngedown gitu, tapi pressure yang gue anak MT, gue dapat opportunity ini ABCD, kira-kira gue bisa ngasih improvement apa ke tim CAF, ke tim Paragon misal kayak gitu. Dan kalau misal salah, yang penting kita tahu salahnya di mana dan kita nggak ngulangin lagi aja gitu. Terus yang bikin aku tenang, mungkin ya sebagai fresh graduate kan kita tuh kadang takut first karir kita tuh harus di mana gitu kan. Terus kayak role pertama kita tuh mau apa? Kayak misal jurusan ilmu komunikasi, terus tiba-tiba pas kerja gak align sama komunikasi gitu kan. Nah, yang aku seneng di Paragon itu pas kita seleksi MT, kita tuh nanti bukan cuma interview sama HR aja, tapi kita interview sama psikolog. Dan psikolog ini mereka yang akan nge-profile kira-kira kita cocoknya di mana sih gitu. Jadi bisa aja nih misal aku ngerasa gue kayak gak cocok deh di PR gitu. Tapi di profile ternyata cocok di PR dan coba dijalanin gitu. Terus ibaratnya mereka bisa coba nemu potensi yang ada di diriku tuh di mana. Tapi pas udah di jalan, kalau misal aku punya aspirasi, kayaknya aku udah cukup di PR, aku pengen pindah ke apa, aku pengen apa, itu possible banget. Karena banyak banget orang-orang yang misal tadinya dari HR ke marketing, atau yang tadi marketing ke komersial, perpindahan kayak gitu tuh banyak banget di Paragon. Gitu, karena kan bisnisnya cepet ya, namanya juga fast moving consumer goods gitu. Kurang lebih itu sih. Kejawab ya? Oke. Sip, ada yang mau nanya lagi? Boleh? Iya. Perkenalkan, nama aku Azmi Kamiliana dari ITB. Aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya di Paragon itu kan brandnya ada banyak. Nah itu tuh kita bisa milih brand atau ditentukan sama usernya sih? Terus juga mau nanya kalau Paragon itu full WFO atau ada WFH, WFA juga. Terus juga mau nanya tentang employee yang benefitnya tuh boleh dijelasin Kak? Ya, makasih ya Kak. Oke, thank you pertanyaannya. Yang pertama, di Paragon kan brandnya ada banyak, kita boleh milih atau enggak sih gitu kan. Nah, kalau sebagai anak MT sebenarnya tuh kita nggak bisa milih mau di-assign ke brand apa. Tapi yang aku perhatiin, psikolog itu tahu dari kita ini kira-kira cocoknya tuh di brand yang apa. Contoh nih misal ya, kalau teman-teman nanti let's say ada yang insya Allah keterima MT Paragon, teman-teman tuh bisa ngebedain anak-anak Wardah, anak-anak Tafi, anak-anak Emina tuh kelihatan gitu bedanya. Kayak misalnya anak-anak Emina tuh kebanyakan tuh yang kayak ke kantor pakai baju tuh warna-warni, kayak remaja banget gitulah gitu. Tapi yang Wardah, yang halal gitu ya,
yang halal. Terus kalau yang Insta Perfect Kristalur yang halal juga tapi lebih mastis gitu, yang lebih mahal gitu kan. Terus misal kalau Kaf ya setelannya lah ya baju-baju Uniqlo gitu warna-warna earth tone, ya kelihatan lah ya gitu. Jadi kalau milih brand di awal tuh sebenarnya nggak bisa, tapi tim psikolog itu selalu, aku sih ngerasanya anak baru tuh kalau ditaruh di brand tuh kayak oh ya dia Emina banget ya, oh ya dia Labore banget gitu, kerasa gitu. Ya mungkin nanti insya Allah ya kalau udah di dalam bisa gitu lah. Tapi kalau Wardah, Insta Perfect, sebenarnya hampir semuanya tuh isinya perempuan. Tapi kalau untuk Kaf, dia doang yang laki-laki, perempuannya cuma 1. Sedangkan kalau Wardah 100% perempuan gitu. Itu yang pertama. Jadi bisa ngasih aspirasi gitu-gitu Kak ke Bisa. Jadi misal udah masuk MT, aku di Kaf, terus pas jalan ternyata ada kebutuhan di makeover. Kak, aku kayaknya cocok di makeover. Boleh nggak ya aku pindah ke makeover? Misal ya, tar promosiin apa glaze gitu-gitu. Gitu itu jadi bisa banget. Gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua, WFA, WFO. Kalau di Paragon itu semenjak COVID dia tuh ada sebenarnya basicnya itu tuh WFO. Tapi kalau misal teman-teman ada kayak ini, aku kan lagi apa ya, ibaratnya perjadin gitu, perjalanan dinas, itu nanti akan jadinya ya udah work from anywhere juga bisa gitu. Jadi basicnya itu WFO, tapi nanti balik lagi ke divisi masing-masing karena setiap divisi punya flow kerjanya yang beda-beda gitu. Terus yang ketiga tentang employee benefit. Kak Fati mau ngejelasin mungkin employee benefit ya? Boleh. Oke, employee benefitnya pokoknya yang kalau agak confidential Kak Fati lah. Oke, secara benefit mungkin salary competitive enough untuk FMCG, I guarantee you. Tidak perlu disebutkan berapanya, tapi sudah termasuk tier atas. Untuk teman-teman yang domisilinya jauh dari penempatan, FYI penempatan kami ada 3, ada head office, ada di pabrik dan juga di kantor cabang. Kantor cabang kami ada 43 kantor cabang seluruh Indonesia. Apabila teman-teman merantau, maka teman-teman berhak mendapatkan mes. So, contohnya seperti aku dan Kak Aldian, kami berdua dapat mes karena kami merantau di Jakarta. Gitu. Dan semua every single Paragonian yang merantau dapat itu. Lalu setiap 3 bulan sekali, karena kita di beauty industry, kita dapat free product. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir karena kita di beauty industry pasti kita juga grooming gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap 3 bulan sekali kita dapat 1 goodie bag full, isinya full produk Paragon gitu. Nah, selain itu employee benefit yang tidak kalah pentingnya adalah seperti asuransi tentunya ya, asuransi ketenagakerjaan, lembur juga akan tentunya dibayarkan gitu ya. Dan menurut aku benefit yang paling aku rasakan adalah supportive working environment, nggak ada duanya. Thank you. Oke, mungkin aku mau nambahin ya yang tentang mes. Itu malah sebenarnya aku orang Jakarta, tapi rumahku tuh mepet Jakut, cuma kantor tuh di Jaksel. Jadi kalau lebih dari 30 kilo tuh bisa ngajuin mes gitu. Dan aku tuh mesnya kayak 200 meter gitu dari kantor. Jadi kayak ke kantor udah kayak kuliah aja gitu. Terus kalau yang salary, mungkin teman-teman juga masih agak abu-abu ya tentang salary itu sebenarnya di industri itu berapa sih angkanya. Nah, biar fair ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau bisa ngecek report ITB Treasure Study, dulu caraku adalah aku ngecek laporan ITB Treasure Study untuk lulusan manajemen rekayasa itu kira-kira rata-rata gajinya berapa sih setelah 1 tahun kerja atau 2 tahun kerja. Nah terus kita juga fair-fairan gitu, kira-kira kita nge-value diri kita di posisi berapa, di tengah, di atas, atau di bawah, di teman seangkatan misal kayak gitu. Nah terus ketika aku menerima offer Paragon, ternyata offer Paragon itu tuh sama kayak rata-rata gaji lulusan MR setelah 2 tahun kerja gitu. Jadi ya mungkin setelah ini teman-teman bisa ngecek report ITB Treasure Study ya. Intinya ya aku sih ngerasa value-ku dibayarkan dengan cukup valuable dengan Paragon gitu. Ya udah capek-capek kuliah di ITB, Paragon lah gitu. Gitu. Terus ada apa tadi pertanyaan yang ketiga? Ada nggak ya? Udah ya, employee benefit ya? Gitu. Iya sih. Mungkin tambahan juga employee benefit lainnya adalah kebebasan kita untuk mengembangkan diri di Paragon gitu. Karena apapun aspirasi kita itu bisa menjadi pertimbangan di sana. Gitu sih.
Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Wih, banyak ya. Hah? Bisalah 2 atau 3. Oke, boleh yang itu, Kak. Mungkin teman-teman bisa tuh nanya teman yang di FMCG gajinya berapa gitu. Nah, bayangin, oh di Paragon kayak segini deh. Oke, boleh. Oke, halo, perkenalkan aku Tiffany, aku dari Psikologi UPI. Sebelumnya mau tanya, kalau misalnya di Paragon itu ada kandidat ideal yang cocok untuk berkarir di Paragon? Juga misalnya seperti personality traits yang mungkin cocok untuk di itu sih. Oke, ini Makasih. kalau aku recap pertanyaannya personality kayak apa yang cocok di Paragon gitu ya? Wih, ini Betul. mungkin nanti Kak Fatih nambahin ya, tapi aku dari POV yang baru 7 bulan kerja, pas kuliah kan kita kelihatan ya teman-teman, oh ini anaknya consulting banget, oh ini anaknya lomba banget, oh ini anaknya yang suka bikin community, yang suka apa ya, volunteering gitu-gitu kan. Sama aku ngerasa Paragon tuh isinya orang-orang yang suka volunteering gitu, iya gak sih Kak? Maksudnya kayak sebenarnya kan Paragon, fun fact ya, value pertamanya adalah ketuhanan. Jadi Bu Nur Haya itu sebakat, itu percaya bisnis itu tuh bisa berkembang juga karena dibantu Tuhan. Jujur aku ngerasa kayak, apa sih kok value perusahaan ketuhanan gitu kan. Tapi ternyata pas udah dijalanin benar-benar ngerasa orang-orang di Paragon tuh kayak nge-value itu gitu, kayak ya udah kalau kita ngelakuin sesuatu harus ada misi kebaikannya juga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya brand-brand Paragon, dia tuh pasti punya program CSR yang ngarahnya tuh kebermanfaatan gitu. Nah, terus personality apa yang biasanya orang-orang Paragon ya, kalau aku ngerasain itu sih, biasanya tuh orang-orangnya yang kayak dia gak suka apa yang menyombongkan prestasinya, terus orang-orangnya tuh yang kayak gak terlalu berkompetisi sama teman kayak gitu-gitu sih. Iya gak sih Kak? Boleh ditambahin ya atau dikoreksi ya. Tapi baik lah intinya orang-orang baik gitu. Dan fun fact ya, ini mungkin masuk ke bagian tips and trick lolos Paragon. Boleh nggak ya Kak? Boleh kan? Ya tapi belum aku kasih tahu. Cuma intinya, jadi pas kita interview Paragon kan ada interview psikolog dan BOD gitu kan. Nah ada temanku, dia dulu intern di Paragon, terus kayak satu geng bertujuh, cuma dia doang yang lolos program MT Paragon. Terus aku tanya, bukan aku tanya sih, intinya dia cerita, dia ngomong, Al kayaknya gue lolos ke Paragon gara-gara ini deh. Jadi pas gue ditanya kenapa gue mau masuk Paragon, gue tuh bilang karena gue pengen bantu pacar gue kuliah S2. Nah jadi kayak maksudnya ada kayak sense dia pengen bermanfaat bagi orang lain gitu. Tapi ini kalau nggak genuine bakal ketahuan ya gitu. Jadi emang tipikal orang-orang kayak gitu ya yang lolos. Mungkin gitu kali ya. Gitu. Iya. Terus mungkin ya ini kalau aku menerka-nerka, aku tuh punya komunitas namanya Ajak Gerak, itu buat bantu teman-teman SMA yang gak bisa bimbel buat belajar secara online. Nah terus pas aku interview psikolog tuh itu dikulik banget, kayak kamu kan udah punya Ajak Gerak, ngapain daftar Paragon, terus Ajak Gerak tuh apa sih, bla 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 gitu. Jadi kayaknya would be nice kalau misalnya teman-teman tuh bisa nunjukin value teman-teman itu cocok dengan value-nya Paragon, gitu sih. Gitu ya Kak Fatih, gak apa-apa kan, bener kan? Iya benar. Gitu. Takut confidential, Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Boleh yang di belakang. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan aku Satria, Informatika ITB. Mau nanya Kak, mungkin lebih ke tahapan-tahapan yang dilalui dalam seleksi MT waktu itu gimana Kak? Terus ada tips gak soft skill sama hard skill yang perlu dipersiapkan gitu biar ngebantu dalam proses seleksinya? Sama yang kedua mungkin, kan ini spesifik ya marketing MT tadi Kakak tuh ikutnya. Ada nggak MT, IT MT atau MT lain di Paragon tuh Kak gitu? Oke, terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Yang pertama tentang seleksi. Mungkin nanti teman-teman abis ini bisa ngobrol-ngobrol lagi di booth kita buat detailnya. Besok ya, besok. Tapi kurang lebih stepnya itu yang pertama kita ada online registration. Itu kita daftar online di website Paragon. Terus abis daftar online kita bakal ada online assessment. Online assessment itu kita ngerjain soal psikotes lah. Mungkin kalau teman-teman yang UTBK gitu ya kayak TPS. Yang kayak misal angka-angka, terus misal yang gambar-gambar gitu. Abis itu nanti ada written assessment. Nah kalau written assessment itu nanti bakal ada
pertanyaan-pertanyaan yang ngarah ke kira-kira personality kita tuh kayak gimana sih gitu. Terus setelah ada written assessment nanti bakal ada interview psikolog. Di interview psikolog kita bakal ditanya tuh kira-kira value yang ada di diri kita kayak gimana, minat bakat kita cocoknya di posisi apa gitu. Karena bisa aja aku daftarnya marketing tapi pas diajak ngobrol oke lebih cocok komersial deh. Banyak banget kayak gitu, kayak misal Kak Cila dulu daftar PID ya, daftar supply chain. Sebagai anak tackling daftar supply chain. Terus pas ngobrol-ngobrol mungkin sama Pak Harman Subakat, Pak Salman, dirasa cocok megang employer branding dan akhirnya dia jadinya di HR. Dan alhamdulillah udah 2 tahun ya, betah berarti ya, gitu. Terus setelah itu bakal ada interview BOD. Nah interview BOD ini adalah interview yang sakral gitu ya, karena berlaku sekali seumur hidup. Jadi kalau teman-teman gak lolos interview ini, teman-teman gak bisa daftar MT Paragon lagi, karena mungkin value-nya kurang match dengan Paragon. Nah interview BOD itu nanti bakal offline ketemu sama BOD Paragon. Itu si levelnya Bu Nur Hayati Subakat, Pak Salman, Pak Harman, pokoknya founder-foundernya lah. Itu ada sekitar 8-9 orang, kita bakal diajak ngobrol gitu. Malah kayak waktu itu tuh pas aku ngobrol, tiba-tiba Instagram aku dibuka, terus dilihat-liatin fotonya, kamu ini ya gitu. Suka kayak gitu lah, pokoknya random banget, gak ada template-nya. Terus kalau buat tips and trick, mungkin kalau dari segi administrasi yang jelas siapin CV yang align dengan job yang di-apply gitu ya. Karena misal marketing dia ngomongin tentang kegiatan pemasaran dan lain-lain gitu. Nanti di CV ya mungkin bisa di-highlight selama kuliah apa hal marketing yang dilakukan. Atau misal komersial tujuannya jualan, project management dan lain-lain gitu. Nanti nge-highlight itu di CV-nya. Terus selama ngerjain tesnya, ya mungkin kalau online assessment sebatas yang penting kondisinya fit, fokus, lingkungannya kondusif gitu kali ya. Terus kalau buat interview psikolog, interview BOD, menurutku tunjukin kalau teman-teman itu memang satu value dengan Paragon. Teman-teman satu value dengan Paragon dan teman-teman nunjukin kalau apa ya? Kalau teman-teman cocok dengan Paragon gitu. Kayak misal pas interview psikolog, teman-teman cerita tuh tentang pas kuliah pernah ngapain aja. Kalau itu aku ditanya, kamu magang di sini, magangnya ngapain aja? Terus kalau ada masalah kayak gini kamu bakal ngapain? Terus misal pas kuliah, ya misal kayak hobi kamu apa gitu-gitu tuh diceritain aja. Dan ya banyak lah tips interview gitu ya, kayak misal ya kalau kita interview jangan cuma kita ditanya, tapi kita coba tanya balik ke HR-nya, culture di sini kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Selebihnya berdoa sih kayaknya, kan value-nya ketuhanan ya. Mungkin kalau kita berdoa align gitu. Terus terakhir ya buat IT. Nah IT itu sebenarnya kita ada divisi Information and Technology ya Kak. Ada IT, tapi untuk tahun ini kayaknya lagi nggak buka. Cuma tahun lalu sih masih ada yang buka gitu. Mungkin nanti ditunggu aja di LinkedIn atau di Instagram Paragon, itu bakal ngumumin kalau misal kita ada buka untuk IT gitu. Terima kasih. Masih ada waktunya? Ada ya? Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Satu pertanyaan terakhir. Aman ya? Oh, ada yang mau nanya? Ragu nih, penasaran tapi ya. Boleh. Permisi ya. Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan saya Iko Sutrisko Prakasalai dari Matematika ITB. Izin bertanya, kalau di Paragon sendiri itu tuh kira-kira ada kayak jurusan-jurusan yang diincar gak kalau untuk Paragon sendiri, untuk misalkan dari MT marketing atau yang tadi IT atau itu. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau buat jurusan yang diincar, mungkin ya teman-teman nanti bisa cek available position yang sekarang tuh ada apa aja. Nah terus kalau buat jurusan diincar sebenarnya tuh hampir semua posisi itu terbuka untuk jurusan apapun. Karena kayak kalau di Paragon aku ngerasa ya udah selama kamu jurusan marketing selama kamu jurusan matematika tapi suka ngerjain marketing, ya itu sebenarnya cocok-cocok aja kan buat kerja sebagai marketing gitu. Tapi ada jurusan yang khusus adalah R&D. Kalau R&D itu dia khusus untuk teknik kimia, kimia murni dan farmasi. Terus ada juga Direktorat Finance, Accounting, Tax and Legal, dia untuk jurusan-jurusan yang ada di FEB. Tapi selebihnya itu semua jurusan bisa masuk
gitu. Ada anak kimia daftar, itu contohnya yang di CAF brand manager tapi dulunya teknik kimia gitu. Jadi kayak ya selama kita suka dan bisa-bisa aja gitu. Sip. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin apa? Foto. Ya mungkin kita foto dulu teman-teman. Gimana fotonya? Siapa? Oh gini. Sok. Oke. Iya teman-teman boleh berdiri. Oh ya. Jonas aja nggak bisa kak.